Indonesia yang kaya akan budaya memiliki arsitektur Nusantara sebagai warisan yang mencerminkan harmoni manusia, alam, dan tradisi. Namun, modernisasi telah mengancam kelestariannya dengan banyak rumah adat terlupakan dan minat generasi muda yang menurun. Meski begitu, sejumlah arsitek terus menghidupkan arsitektur Nusantara dengan mengintegrasikannya ke dalam desain modern, menciptakan harmoni baru antara tradisi dan kemajuan. Salah satu contohnya adalah Ridwan Kamil, atau yang akrab disapa Kang Emil, merupakan seorang arsitek, dosen, dan politisi asal Bandung. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan studi pascasarjananya di University of California. Sebagai arsitek, Ridwan Kamil mendirikan Urban Indonesia, sebuah firma arsitektur yang fokus pada desain berkelanjutan dengan sentuhan budaya lokal. Dalam karya-karyanya, Kang Emil kerap menggabungkan elemen tradisional Nusantara dengan pendekatan modern. Salah satu contohnya adalah Masjid Baitur Rahman di Sleman, Yogyakarta. Masjid Merapi Baitur Rahman adalah perpaduan sempurna antara tradisi dan modernitas. Desainnya merujuk pada arsitektur Nusantara dengan mengintegrasikan elemen tradisional lokal seperti atap susun khas Jawa yang menggantikan konsep atap modern. Bentuk dasar bangunan masjid berupa persegi atau persegi panjang, terinspirasi dari masjid tradisional seperti Masjid Agung Demak. Kesederhanaan ini memberi kesan kokoh dan fungsional, namun tetap estetis. Atap masjid menggunakan bentuk susun bertingkat, khas arsitektur Jawa. Meski disederhanakan dengan garis-garis modern, esensi tradisionalnya tetap terjaga, memberikan identitas yang kuat sekaligus kesan kontemporer. Material masjid menjadi simbol hubungan erat dengan alam sekitarnya. Batu bata abu vulkanik dan batu lokal digunakan untuk lantai, sementara kerangka beton memastikan kekuatan bangunan menghadapi guncangan. Ini sejalan dengan kebutuhan kawasan yang rawan akan bencana. Dinding masjid dirancang dengan prinsip adaptif. Bukaan besar di bagian bawah memungkinkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang optimal, memberikan rasa sejuk di dalam ruangan. Sementara itu, bukaan yang lebih rapat di bagian atas menciptakan privasi sekaligus menambah keindahan visual dengan permainan cahaya dan bayangan. Ornamen masjid dirancang dengan bukaan kecil di dinding dan atap. Ini menciptakan ventilasi alami yang efisien. Susunan bata membentuk kaligrafi lafaz Allah, memadukan seni Islam dengan fungsionalitas modern. Masjid Merapi Baitur Rahman adalah wujud nyata bagian arsitektur Nusantara dapat tetap hidup dalam konteks modern. Sebuah karya yang tak hanya memuliakan tradisi, namun juga menjawab tantangan masa kini. Tidak hanya Ridwan Kamil, ada pula arsitek lain yang turut menjaga warisan budaya melalui pendekatan yang kreatif. Contohnya Popo Danes, yang merupakan arsitek asal Bali yang dikenal sebagai pionir dalam memadukan arsitektur tradisional Indonesia dengan desain modern. Ia menempuh pendidikan arsitektur di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan Universitas Trisakti, Jakarta. Karya-karyanya menunjukkan dedikasi terhadap pelestarian kearifan lokal, terutama di Bali, yang kaya akan budaya dan tradisi. Pelestarian desainnya mengintegrasikan elemen tradisional dengan estetika kontemporer, menjadikannya sebagai salah satu tokoh penting dalam menjaga warisan budaya Nusantara melalui arsitektur. Ombak Lubung Beachfront Estate, yang merupakan karya monumental Popo Danes yang memadukan desain modern dengan arsitektur tradisional Indonesia. Terletak di kawasan pantai Bali, resort ini menghormati keindahan alam dan kearifan lokal Bali. Resort ini dirancang berdasarkan prinsip Trihita Karana yang mengharmoniskan hubungan manusia, alam, dan Tuhan. Popo Danes menyesuaikan orientasi bangunan dengan kosmologi Bali untuk menciptakan keharmonisan lingkungan. Elemen tradisional seperti balai-balai digunakan sebagai tempat berkumpul, mencerminkan nilai sosial dan kedamaian khas Bali. Tata letak Ombak Lubung mengikuti pola desa tradisional Bali, dengan bangunan tersebar yang menjaga privasi namun tetap terbuka pada alam.
Area pribadi dipisahkan oleh pagar alami, sementara ruang publik terbuka ke arah pantai, menciptakan keseimbangan antara privasi, kebersamaan, dan kedekatan dengan alam. Atap pada Ombak Luwung menggunakan atap limasan yang khas dari arsitektur Bali, dengan material alami seperti alang-alang atau ijuk. Penggunaan atap limasan dengan bahan alami ini tidak hanya menciptakan estetika tradisional yang kuat, tetapi juga berfungsi praktis dalam menghadapi iklim tropis Indonesia. Atap dari alang-alang atau ijuk memberikan sirkulasi udara yang baik dan memiliki kemampuan untuk meredam panas, menjaga suhu di dalam ruangan tetap sejuk meskipun cuaca panas di luar. Selain itu, atap ini juga sangat efisien dalam melindungi bangunan dari hujan deras yang sering terjadi di daerah tropis, serta membantu menjaga kelembapan udara di dalam rumah. Material yang digunakan dalam pembangunan Ombak Luwung sangat mencerminkan identitas tradisional Nusantara. Kayu jati, ulin, batu paras Bali, dan bambu memberikan nuansa alami dan kekuatan struktural yang tinggi, serta menjalin koneksi dengan alam sekitar. Kayu jati dan ulin yang digunakan untuk konstruksi utama bangunan memberikan ketahanan terhadap cuaca tropis. Bambu yang digunakan untuk elemen dekoratif dan penutup menciptakan nuansa ringan dan alami. Di sisi lain, penggunaan material modern seperti kaca memberikan kesan transparansi, memungkinkan pandangan yang lebih luas keluar, serta membiarkan cahaya alami masuk ke dalam ruang tanpa mengorbankan kenyamanan penghuni. Ornamen dalam desain Ombak Luwung sangat kental dengan ukiran dan patung khas Bali. Patung-patung ini ditempatkan di sepanjang pagar atau di area teras luar bangunan, memberikan kesan spiritual sekaligus artistik. Ukiran yang rumit dan penuh makna tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual Bali yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan budaya Bali. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan warisan leluhur. Salah satunya melalui arsitektur Nusantara. Karya-karya arsitek seperti Ridwan Kamil dan Popo Danes menunjukkan bahwa tradisi dan modernitas bisa berjalan seiring, menciptakan karya yang tidak hanya relevan di zaman sekarang, tapi juga menghormati akar budaya kita. Dengan terus berinovasi dan menggali kearifan lokal, kita dapat memastikan bahwa arsitektur Nusantara tetap hidup, relevan, dan memberikan inspirasi bagi generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan kekayaan budaya ini agar tidak terlupakan oleh zaman. Echoes of the choir.